Singkat cerita, persiapan pernikahan sedang dilakukan di Sekte Yunlan sepertinya sudah sangat siap. Di sisi lain, ada pertemuan antara Ku He dan Yunshan. Mereka saling memuji satu sama lain. Ku He memuji kepemimpinannya Yunshan, sementara Yunshan memuji kehebatan Ku He yang sebentar lagi bakal menjadi bagian dari Sekte Yunlannya. Tapi disitulah Yunshan beraksi buat memanas-manasi si Ku He guys, yaitu untuk membenci Xiaoyan. Dia memastikan kalau Xiaoyan bakal menggunakan cara apapun demi menghancurkan pernikahan mereka. Tapi Ku He membalas tidak bakal membiarkan siapapun mengganggu pernikahannya dengan Yunce. Ku He juga ingin membawa Yunce jalan-jalan keluar setelah pernikahan ini. Jadi segel di dalam tubuh Yunce itu harus dicabut. Ya, di sini sih Yunshan udah berjanji ya. Dia mengatakan juga ingin si Yunce bahagia nih. Mimi yakin ini orang bohong guys. Mukanya aja kelihatan kayak bohong itu penuh akan kelicikan. Sementara di sisi lain, Yunce sedang didandani sebagai pengantin. Cantik sekali pokoknya ya. Tapi sangat nampak dari mukanya itu sama sekali tidak ada bahagianya. Sementara itu, sang pria misterius aula hitam muncul. Dia merasa terkejut melihat Yunshan sampai memanfaatkan Yunyun hanya demi mendapatkan dukungan dari Ku He. Tentu itu semua demi menekan Xiaoyan ya. Kalau dia terluka duluan sebelum melawan Yunshan, bakal memberikan keuntungan besar. Sang pria berkabut hitam tidak ingin Yunshan menghabisi Ku He karena dia memiliki tubuh jiwa yang bagus. Tapi Yunshan tampaknya menolak guys. Sang pria kabut hitam langsung memastikan kalau semua yang dimiliki Yunshan sekarang itu diberikan oleh aula jiwanya. Jadi aula jiwa bisa menaikkan derajat Sekte Yunlan, juga bisa menghancurkannya. Sehingga jangan coba-coba cari masalah ya. Membuat Yunshan cukup ketakutan guys. Pada akhirnya dia memperbolehkan pengawal Wu mengambil jiwa Ku He setelah masalah mereka selesai. By the way, si kabut hitam sekarang kita panggil sebagai pengawal Wu ya guys. Setelah mendapatkan kesepakatan itu, pengawal Wu pun pergi dari sana. Singkat cerita, hari pernikahan pun sudah tiba. Para petinggi dan hadirin sudah datang ke dalam pernikahan ini. Semuanya sudah siap. Ku He juga sudah menunggu di tengah lapangan. Akhirnya Yunce pun dibawa ke tengah lapangan guys. Dibawa perlahan ke tempat sampingnya Ku He. Semua orang menyaksikan kejadian ini dengan seksama. Mereka sangat bahagia ya. Dan akhirnya sampai guys. Keduanya masing-masing memegang ujung tali bunga. Yunshan langsung berdiri menyambut semua hadirin di sana. Dia mengumumkan hari pernikahan muridnya sudah tiba. Terima kasih dipanjatkan karena mereka semua sudah mau menghadiri pernikahan muridnya dan si Raja Obat Ku He. Sehingga waktu pun sudah tiba, maka prosesi pernikahan pun dimulai. Sementara di sisi lain, Xiaoyan beserta pasukannya dengan kecepatan tinggi sedang menuju ke sini guys. Wow. Kembang api pun terus dinyalakan meriah sekali. Tapi baru mau memberikan persembahan pertama, tiba-tiba muncul pedang raksasa yang menyerang langsung ke arah Yunshan. Itu membuat Yunshan tersenyum kecil dong. Dia tahu siapa yang udah datang guys. Dan benar saja, Xiaoyan beserta pasukan terkuatnya sudah sampai duluan.
Dia mengatakan kalau hari ini entah acara kebahagiaan atau acara kematian, kita masih belum tahu. Jadi jangan terburu-buru ya Yunshan. Kehadiran Xiao Yan cukup membuat semua orang di sana terkejut. Sampai-sampai Yunce mengepalkan tangannya guys. Yunshan terus menghina Xiao Yan sebagai anjing gelandangan. Udah anjing ditambah gelandangan guys, hina banget tuh. Xiao Yan tidak sabar membalaskan dendam keluarga Xiao-nya yang sudah dizolimi oleh Yunshan. Yunshan sempat memberikan ancaman karena mereka semua sudah begitu berani menerobos sekte Yunlannya. Tapi dia sempat bingung kenapa Jia Xingtian itu malah berpihak kepada bocah ingusan seperti ini. Jia Xingtian juga nggak bodoh guys. Dia sudah tahu duluan kebusukan Yunshan dan bertindak sebelum sekte Yunlan menghancurkan keluarganya. Kuha melihat reaksinya Yunce pun sadar kalau dia yang masih begitu peduli kepada Xiao Yan. Sehingga dia pun berteriak kepada Xiao Yan yang begitu sombong berani mengganggu acara pernikahannya. Tapi Xiao Yan membalas, sekte Yunlan menghancurkan keluarga Meteor, apakah tidak sombong? Sekte Yunlan yang menghancurkan keluarga Xiao-nya, apakah tidak sombong juga? Nah lo. Dia juga memastikan guys, pernikahan ini Yunshan sebenarnya cuma ingin memanfaatkan dukungan kekuatan Kuhe sebagai raja obat. Jadi jangan mengira kalau sekte Yunlan itu benar-benar menerima dirinya. Lagi pula dendam masa lalu ini juga harus diselesaikan. Jadi tidak ada kata damai. Namun nampaknya Kuhe itu sudah dibutakan sama cinta guys. Dia tidak peduli karena dirinya begitu mencintai Yunce, apapun dia lakukan. Xiao Yan pun cuma bisa geleng-geleng kepala guys melihat seorang guru seperti Yunshan menggunakan cara busuk seperti ini, memanfaatkan muridnya sendiri. Tapi Yunshan gak peduli. Dia ingin mencabut lidahnya Xiao Yan dengan tangannya sendiri. Kuhe meminta izin untuk mengurus masalah ini. Dan nampaknya ada banyak sekali temannya Kuhe di sini guys. Kalau sampai mereka semua ikut campur, situasinya bakal makin rumit. Namun Xiao Yan memiliki caranya tersendiri. Pokoknya yang berani menghalanginya dalam pembalasan dendam ini, itu bakal jadi musuhnya juga. Kuhe sangat tidak sabar melihat seberapa kuatkah bocah jenius berbakat paling menonjol di kerajaan Chiama ini. Xiao Yan pun memberikan sebuah tantangan guys. Kalau dalam 10 teknik Kuhe tidak mampu menahannya, maka dia nggak boleh ikut campur lagi dalam masalah ini dan mundur dari sini. Tapi sebaliknya, kalau Kuhe bisa bertahan, maka Xiao Yan lah yang bakal mundur dari sini. Taruhan ini sangat beresiko membuat Kuhe sangat bersemangat. Dia langsung menerimanya dan mengajak Xiao Yan untuk bertarung. Teman-teman Xiao Yan pun segera mundur guys, dan pertarungan pun terjadi. Adu kekuatan terus terjadi. Nampaknya Kuhe ini mantap juga ya. Bisa seimbang dengan Xiao Yan. Dia pun mengeluarkan teknik ribuan pedang api. Dirinya kesal karena kemunculan Xiao Yan menggagalkan pernikahannya guys. Sehingga ribuan pedang pun dilancarkan terus mengejar Xiao Yan kemanapun dia pergi. Segera Xiao Yan balas dengan teknik tebasan pedang.
menghancurkan ribuan pedang yang menerjang ke arahnya. Dengan kecepatan tinggi, dia juga menghancurkan pedang-pedang yang mengarah langsung ke tempatnya. Pada akhirnya, keduanya pun mempersiapkan api surgawinya masing-masing dan tuar. Aduh, kekuatan yang sungguh mantap. Kekuatan Kuhe mencapai Tao Huang tingkat 5 setelah menggunakan api ungunya, guys. Ini sudah jurus ke-8, membuat Jia Xing Tian dan yang lainnya mulai panik, takut kalau Xiao Yan bakalan gagal. Orang-orang di bawah menganggap Xiao Yan ini cumalah bocah sombong yang penuh akan omong kosong. Palingan bentar lagi kalah tuh. Namun apakah benar demikian? Xiao Yan pun mempersiapkan kekuatan aslinya, guys. Dari situlah mereka bisa melihat kalau kekuatan Xiao Yan sudah mencapai Tao Huang. Yun Shan tahu betul kalau Xiao Yan itu belum menerobos karena Tao Huang. Dia menilai cuma tampilannya saja yang terlihat seperti Tao Huang. Jadi Yun Shan yakin kalau Xiao Yan gak bakal bisa mengalahkan Kuhe cuma dengan 10 serangan. Apa iya ya, guys? Xiao Yan segera mengeluarkan langkah 3000 petir. Kecepatan super tinggi membuat Kuhe kebingungan. Super duper cepat, Kuhe pun menggunakan kekuatannya. Dia mencoba membaca arah Xiao Yan pergi dan akhirnya ketemu. Dia berusaha menarik Xiao Yan ke tempatnya. Tentu Xiao Yan langsung melancarkan auman singanya, membuat Kuhe terpental, dan orang-orang di sana pun ikut tertekan. Kuhe menggunakan kekuatan burung apinya, guys. Dan inilah jurus terakhirnya Xiao Yan. Inilah penentuan siapa yang bakal menang sehingga tuar. Adu kekuatan menciptakan angin super duper kuat, membuat Kuhe terjatuh sampai muntah darah. Ini jelas ya kalau Kuhe sudah kalah, guys. Orang seperti Kuhe itu pasti menepati janjinya di hadapan publik. Sehingga mereka pun kehilangan salah satu musuh kuat dalam perang satu ini. Mantap. Xiao Yan segera memakan pil pemulih kekuatan dong. Dan benar saja, guys, Kuhe akhirnya menyerah. Dia sadar kalau dirinya tidak sebaik Xiao Yan. Mungkin pilihan Yunce itu ada benarnya. Jadi Kuhe pun mengaku kalah. Tidak bakal mencampuri urusan kedua dendam mereka lagi. Dan pernikahan mereka pun dibatalkan. Kuhe walaupun orang yang penuh dendam, tapi dia itu sangat gentle ya, guys. Sangat laki sekali menepati janji. Karena Kuhe yang pergi dari sana, otomatis teman-temannya juga ikut pergi. Padahal teman-temannya termasuk kuat nih, guys. Dengan begini kekuatan Yun Shan pun berkurang drastis. Akhirnya Yun Shan pun berdiri dari tempatnya, memerintahkan semua murid dan tetua untuk menghabisi para musuh yang berani menerobos ke sekte Yunlan mereka. Inilah awal dan akhir dari perang 3 tahun yang lalu yang belum sempat terselesaikan. Dia mengakui Xiao Yan sungguh berbeda dari 3 tahun yang lalu. Sementara Xiao Yan yang masih murka karena Yun Shan lah dalam dibalik kehilangan ayahnya dan kehancuran klan Xiao mereka. Jadi Xiao ingin tahu nih, di manakah keberadaan ayahnya? Yun Shan malah membalas,
Nasib baik ayahmu tidak di tanganku. Kalau jatuh di tanganku, sudah kusiksa sampai meninggoy. Tapi Yunshan memastikan ayahnya Xiaoyan itu berada di tempat yang begitu jauh, tempatnya tidak bisa digapai oleh Xiaoyan. Sang ayah itu pasti berada di aula jiwa kan, tebak Xiaoyan. Tapi ternyata Yunshan juga tahu kalau di dalam tubuhnya Xiaoyan itu ada seorang kakek tua alias guru Yaolao guys. Sehingga dengan ini jelas dong kalau Yunshan bekerja sama dengan orang-orang dari aula jiwa. Buktinya dia bisa tahu ada sosok guru Yaolao di dalam tubuhnya tuh. Kan yang tahu itu cuman orang-orang aula jiwa guys. Segera formasi raksasa pun dipersiapkan oleh para murid dari Sekte Yunlan. Xiaoyan juga langsung bersiap menggunakan 3 perubahan api misterius. Mantap ini ya. Yunshan tidak sabar melihat seberapa jauhkah perkembangan Xiaoyan dalam 3 tahun ini nih.